Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat limit fungsi aljabar. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, silakan kamu buka halaman 228 tentang sifat-sifat limit fungsi aljabar. Target daripada kita untuk hari ini adalah kalian mampu menjelaskan sifat-sifat limit fungsi aljabar sekaligus bisa mengaplikasikannya gitu ya, dapat menyelesaikan masalah limit. Untuk keterampilannya kamu harus bisa menyelesaikan permasalahan pada limit, dan untuk pengetahuannya setidaknya kamu bisa menjelaskan kembali sifat-sifat limit fungsi aljabar atau mampu memahaminya. Nanti adanya di halaman 228 sampai 235 ya. Silahkan dibuka atau kamu tandai. Nah, sifat-sifat limit fungsi aljabar, Bapak akan menjelaskan sifat langsung dengan contohnya gitu ya. Nah, untuk sifat 6.1, misalkan f sebuah fungsi f dengan r mendekati dengan r, r mendekati r, dan misalkan L, C bilangan real. Jadi hasil ada fungsi f, r mendekati r, dengan pemisalannya dia menghasilkan L gitu, dengan si C nya adalah bilangan real. Si C itu adalah pendekatan nilai X nya, atau limit X mendekati C dengan fungsi fx itu menghasilkan L jika dan hanya jika dia akan memiliki nilai suatu limit ketika limit kiri itu sama dengan limit kanan. Ini adalah metode pembuktian bahwa nilai limit itu ada atau tidaknya. Kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya gitu ya. Ini sifatnya, udah itu contohnya sudah kemarin ya, sifat yang pertama. Nah, kalau misalkan Bapak ingin membahas yang kedua lah, ya, kita nggak usah membahas ini ya karena sudah. Nah, yang kedua, sifat 6.2, misalkan fx sama dengan k adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c dengan k, dan c adalah bilangan real. Maka limit x mendekati c dengan k sama dengan k gitu ya. Oke, bingung tidak gitu ya? Maksudnya fx sama dengan k itu adalah sebuah fungsi konstan ya, sebuah fungsi konstan. Nah, fungsi konstan, misalkan di sini ada limit X mendekati dengan kita mau konsep dulu deh, C di sini 5K. Maka dulu kita harus mirip-mirip dulu dengan si dimintanya benar, X mendekati K. Maka itu akan menghasilkan K gitu ya. Nah, limit X mendekati dengan C dengan K. K itu adalah dia konstanta, namanya dia konstanta. Berarti kalau misalkan fungsi konstan itu fungsi konstanta atau konstan itu contohnya misalkan dia fx sama dengan 2. Nah, ini fungsi konstan. Berarti kalau kita ubah menjadi limit, ini kan hasilnya dia K kan. Berarti limit X mendekati, misalkan Bapak tulis di sini A, di sini misalkan fx-nya Bapak ganti menjadi 2, maka hasilnya menurut sifat ini hasilnya adalah tetap 2 walaupun di sini A. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita gambar grafiknya, ini kan sama aja dengan Y sama dengan 2. Jadi kalau misalkan kita gambar di sini dia Y sama dengan 2, gambarnya garis begini, berapapun nilai X itu akan selalu menghasilkan 2. Berapapun nilai X, karena dia fungsinya fungsi konstan ya. Berapapun 1, ketika X-nya 1 dia akan 2, ketika 2 akan 2, ketika 3 dia akan 2, ketika 4 akan 2, dan sebagainya. Makanya yang terpengaruh dengan ini kalau misalkan dia fungsinya fungsi konstan gitu ya. Jadi kalau limit X mendekati dengan A dengan fungsi konstan, maka hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Itu untuk sifat yang kedua. Nah, selanjutnya untuk fungsi yang ketiga, misalkan fx sama dengan x adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada X mendekati C dengan C adalah bilangan real, maka nilai X itu sama dengan limit X mendekati C dengan formulanya X sama dengan C. Nah, ini kebalikannya kayak yang tadi ya. Kalau ini berapapun nilai X, dia akan menghasilkan nilai Y. Kalau ini sebaliknya, kalau yang sifat ini yang ketiga. Nah, misalkan
Bapak punya limit, misalkan konsepnya kan limit X mendekati C dengan formula X itu sama dengan C gitu kan ya, C. Nah si fungsinya itu kan X, berarti sama aja dengan si fx itu sama dengan, misalkan bapak pengennya 2 gitu ya, 2 lagi nggak apa-apa lah, berisi. Berarti kalau misalkan limitnya misalkan bapak fx-nya pengen 2, jadi kalau misalkan ada limit x mendekati c dengan formula x itu hasilnya adalah c. Nah bagaimana gitu ya, si fx sama dengan, oke deh, si fx nih, fx sama dengan x ini disebut dengan fungsi apa? Fungsi linier. Kalau kamu seandainya bisa gambarkan gitu fungsi linier y ini sama aja dengan y sama dengan x kan. Jadi kalau y sama dengan x gambarnya seperti ini. Nah berapapun nilai x dia akan menyesuaikan nilai y nya. Jadi kalau misalkan x nya 1 maka nanti dia temennya 1 karena dia harus membentuk garis seperti ini. Kalau misalkan di sini C ya, C kalau misalkan di sini 2 gitu, maka nanti dia dapatnya 2 juga. Kalau misalkan di sini setengah gitu, berarti Y-nya dia dapat setengah juga. Ya. Contoh misalkan limit X mendekati 3 dengan formula X itu hasilnya adalah 3 gitu ya. Kalau misalkan bercanda-bercandanya gitu ya, limit X mendekati rumah-rumahan gitu ya, rumah-rumahan di sininya X, maka dia akan menjadi rumah-rumahan gitu ya, konsepnya seperti itu. Kalau misalkan limit X mendekati setengah misalkan dengan formulanya X, berarti dia akan mendapatkan setengah gitu ya, bisa. Oke selanjutnya sifat ke-6.4. Misalkan f adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c dengan c adalah bilangan real, maka limit x mendekati c dengan k fx sama dengan itu. Oke, ini konsepnya seperti itu, dia antara konstanta dengan fungsi misalkan ya, konstanta dengan fungsi. Oke, jadi si konstantanya boleh dikeluarkan, nggak usah dilimitkan, maksudnya seperti itu ya. Nah misalkan ada soal kaku, limit misalkan limit x mendekati c lah gitu ya, dia punya k fx, maka cara penyelesaiannya adalah k nya dikeluarkan, limitnya dipisah gitu. Limit x mendekati c dengan formula fx, boleh seperti ini. Contoh lain misalkan, contoh memiliki angkanya, misalkan di sini ada limit x mendekati 2 misalkan. Di sini misalkan bapak pengennya 2x kuadrat. Nah, oke. 2x kuadrat berarti ini sama aja, boleh kamu selesaikannya itu 2 kali dengan limit, karena si 2 nya adalah koefisien gitu ya, konstanta, koefisien atau konstanta. Nah limit x nya berarti di sini x nya dia mendekati 2 dengan x kuadrat. Nah ini cara penyelesaian untuk sifatnya. Kalau misalkan tidak dibeginikan juga boleh, sebenarnya nggak boleh, nggak apa-apa. Contoh lain misalkan yang berbeda, misalkan limit x mendekati 3 misalkan ya, di sini bapak pengennya 2x kuadrat tambah 4x tambah 8. Nah ini bisa kita sederhanakan, dikeluarkan ini kan 2, 4, 8, berarti bisa kita sederhanakan, si 2 nya kita keluarkan, boleh kan, menjadi akan menjadi limit x mendekati 3 2 dalam kurung x kuadrat ditambah dengan 2x tambah dengan 4.
2x, kacau banget, 2x tambah dengan 4, 2x tambah dengan 4. Nah, maksudnya ini mirip dengan ini, limit x mendekati c k fx. Ini k-nya, ini fx-nya. Fx-nya dia fungsinya fungsi kuadrat. Nah, berarti ini cara penyelesaiannya boleh kamu ubah menjadi 2 kali limit x mendekati, kita 2 atau 3, 2 ya, 2x kuadrat tambah dengan 2x tambah dengan 4. Nah, ini boleh seperti itu. Itu contoh untuk sifat. Kita belum menentukan nilainya ya, nanti dulu sifat-sifatnya dulu. Selanjutnya sifat 6.5. Misalkan f, g adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c. Limit x mendekati c dengan fx, gx itu sama aja dengan limit x. Nah, ini bentuk dalam bentuk perkalian, boleh. Nah, tadi sepintas di atas sudah dijelaskan ya. Nah, kalau misalkan Bapak pengen ngasih contoh, sebenarnya tadi udah nih sebelumnya. Cuma mungkin kitanya nggak ngeh gitu ya. Ini dalam bentuk perkalian boleh dipecah katanya. Berarti misalkan ada limit, konsepnya kan seperti ini, limit x mendekati c dengan formula fx dengan formula gx. Itu ternyata hasilnya boleh kamu ubah, boleh kamu pecah gitu ya. Jadi dua bagian, limit x mendekati c dengan formula fx terus dengan limit x mendekati c dengan formula gx. Nih konsepnya. Nah, kalau misalkan ingin dalam bentuk angka gitu ya, misalkan limit x mendekati 1 dengan formula misalkan x kuadrat dan 3x gitu ya, misalkan x kuadrat kali 3x, berarti ini sama aja dengan ini perkalian ya. Jadi kita dapatkan di sini limit x mendekati 2 dengan x kuadrat terus dikali dengan limit x mendekati 1 ya, mendekati 1, ini juga 1 ya, ini juga 1, di sini berarti 3x. Nah, yang ini juga sebenarnya kita bisa gunakan sifat yang lain, jadi ini juga nanti sebenarnya bisa kita gunakan sifat yang lain gitu ya, tapi kita cari yang itu dulu, yang ini dulu, yang karena tadi ya udah dibahas. Berarti ini sama aja dengan limit x mendekati 1 x kuadrat ya dikali dengan 3, boleh ya dikeluarkan, limit x mendekati 1 dengan x gitu ya. Nah, ini contoh yang sifat 6.5. Selanjutnya ada sifat dari 6.6 plus minus ya. Bisa, maksudnya plus minus itu berlaku sifatnya untuk positif atau untuk negatif juga sama. Jadi ini dalam bentuk sifat penjumlahan atau pengurangan, atau dalam fungsi yang sama ada positif ada negatif. Jadi begini contoh untuk yang ini kita bahas. Misalkan langsung contoh ya, limit x mendekati 1, yang gampang aja, misalnya di sini 3x kuadrat tambah 5x dikurangi 2. Nah, gitu ya. Berarti ini akan bisa kita pecah menjadi 3 fungsi bahkan lebih nanti ya. Ada fungsi ini bisa kita ubah itu nanti. Nah, ini kita ubah menjadi 3 fungsi dulu, ini positif, ini negatif. Maksudnya ini bisa kita pecah menjadi limit gitu ya. Jadi di sini kita dapatkan nanti limit x mendekati 1 dengan fungsinya fungsi kuadrat 3x kuadrat dikali dengan limit x mendekati dengan 1 dengan fungsinya fungsi linier 5x, bukan dikali tapi ditambah ya, karena di sini soalnya ditambah,
terus dikurangi dengan limit X mendekati 1 dengan fungsinya fungsi konstan. Itu maksudnya. Nah, ini kamu bisa pecah lagi sebenarnya. Jadi 3 limit X mendekati 1, jadi X kuadrat ditambah dengan, ini boleh 5 dikeluarkan, limit X mendekati 1 dengan fungsi X dikurangi dengan limit X mendekati 1 dengan 2. Itu dipecah-pecah. Nah, itu untuk sifat yang 6.6. Selanjutnya sifat 6.7, masalah pembagian dengan, maka limit X mendekati C fx dibagi dengan X itu sama aja dengan limit X mendekati C dengan fx dibagi dengan limit X mendekati C dengan Gx, bahwa keterangannya bahwa si Gx nya tidak boleh menghasilkan 0 ya. Jadi si X nya ketika kita substitusi Gx nya ketika kita substitusikan nilai X, maka tidak boleh menghasilkan 0 karena dia menjadi pembagi ya. Menjadi pembagi, maka agak sedikit riskan kalau misalkan dia menghasilkan 0, maka akan menjadi bilangan bukan real gitu. Makanya ini di sini kita akan membahas bilangan-bilangan real gitu. Ini dalam bentuk pembagian. Nah, contohnya misalkan, contohnya apa? Kita lihat misalkan di sini ada limit X mendekati 1 lagi aja supaya gampang. Misalkan di sini 2X dibagi dengan 3X kuadrat. Ini sama aja dengan limit X mendekati 1 dengan formula 2X dibagi dengan limit X mendekati 1 dengan formula 3X kuadrat. Nah, ini juga bisa dipecah-pecah lagi kan sebenarnya. Kalau pengen dia 2 limit X mendekati 1 dengan X dibagi dengan, ini bisa juga 3 limit X mendekati 1 dengan X kuadrat. Nah, ini. Nah, itu untuk contoh sifat daripada 6.7. Selanjutnya 6.8, dia dalam bentuk perpangkatan. Oke, tadi sebenarnya perpangkatan sudah nih. Nah, di sini contohnya ada, misalkan apalah, kita bikin contoh lagi. Contoh lagi, misalkan ada limit perpangkatannya X mendekati 2 dengan formula misalkan 3X pangkat 3. Ini cara penyelesaiannya, boleh kamu selesaikan limitnya baru dipangkatkan dengan 3 gitu ya. Jadi limit X mendekati dengan 2 dengan formula 3X, hasilnya berapa dulu baru dipangkatkan dengan 3. Boleh seperti itu. Nah, sebenarnya ini juga boleh kamu selesaikan menjadi bentuknya, misalkan kamu pengennya kamu ubah menjadi 3 limit X mendekati 2 dengan formula X3, bisa seperti itu. Atau pengen kamu selesaikan menjadi bentuknya limit X mendekati 2 dengan 3 dikali dengan limit X mendekati dengan 2 dengan X pangkat 3, bisa. Atau pengen yang lain, misalkan yang lain contohnya limit X mendekati 2 dengan 3. Nah, ini sama aja, misalkan pengen limit X mendekati dengan 2 X pangkat 2 kali dengan limit X mendekati dengan 2 dengan X bisa, karena X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 3, atau dipecah-pecah sama kamu. Jadi misalkan limit X mendekati dengan 2 di sini 3 dikali dengan limit X mendekati dengan 2 di sini X, terus limit X mendekati 2 di sini X, di sini juga misalkan
limit X mendekati 2 dengan X, karena X pangkat kali 3 X dikali dengan 3 hasilnya X pangkat 3. Nah ini boleh, ini kalau secara kompleksnya gitu ya. Silakan saja kamu kamu cari lagi materi-materi yang lain yang masih cocok dengan materi limit ini gitu ya. Oke, kalau misalkan ada yang bertanya silakan. Dari Bapak sekian, terima kasih.